Halo semua, nenek-nenek main Smackdown. Apa kabar? Kali ini kita akan ngebahas film Escape Room yang rilis tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang satu permainan dengan mengorbankan nyawa. Kuilah, tong loba teuing ngocoblak. Film berawal dengan memperlihatkan satu adegan di mana ada seekor laki-laki yang sedang memecahkan teka-teki. Pada saat yang bersamaan, tembok di belakangnya pun ikut berjalan seiring waktu yang berdetak. Lelaki itu pun kalang kabut sambil terus mencari jawaban, hingga akhirnya ia berhasil menjawab. Namun anehnya, tembok di belakangnya tidak mau berhenti dan menjepit lelaki tersebut, dan cerita pun mulai. Adegan bermula dengan memperkenalkan para kontestan di dalam game. Di Chicago, ada Zoe, seorang pelajar cerdas namun pemalu. Lalu kemudian ada Jason, seorang pemain saham yang sukses. Di sisi lain, ada Ben, seorang karyawan yang hidupnya kasihan. Singkat cerita, masing-masing dari mereka mendapatkan kiriman kotak hitam yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Berangkat dari rasa penasaran, mereka pun mengotak-atik kotak tersebut. Langkah demi langkah, mereka hadapi dengan susah payah. Hingga pada akhirnya mereka berhasil dan kotak tersebut mengeluarkan sebuah kertas yang bertuliskan bahwa kertas itu adalah karcis untuk masuk ke sebuah permainan misteri di dalam satu ruangan, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak $10.000. Mereka yang tertarik pun mendatangi gedung tempat berlangsungnya permainan. Saat mereka tiba di dalam, ternyata ada peserta lain yang ikut dalam permainan tersebut. Ada Amanda yang berlatar belakang seorang mantan prajurit, Denny, seorang gamer yang pernah memainkan 93 kali game Escape Room, dan seorang bapak-bapak gabut. Di tengah basa-basi ramah tamah, Ben bosan menunggu, berniat untuk keluar untuk melakukan ritual ngudut. Namun saat hendak keluar, gagang pintu yang dipegang Ben copot. Lalu Denny dengan pengalamannya berkata bahwa ini mungkin ruang misteri, dan mereka pun melihat pintu tersebut. Denny berkata bahwa pintu itu terlihat seperti pengatur oven. Lalu dirinya menjelaskan bahwa mereka harus mencari kode yang bisa berbentuk apa saja. Saat semua sedang mencari, Mike menemukan obeng dari dalam buku. Di sisi lain, Zoe memperhatikan buku tersebut yang bertuliskan Fahrenheit 451 dan terbesit bahwa mungkin itu adalah kodenya. Lalu Zoe buru-buru menuju pintu dan memutar tuas ke angka 451. Seketika atap ruangan berubah menjadi pemancar panas yang semakin lama semakin bertambah. Melihat hal tersebut, lalu Amanda dan Jason mengetuk pintu kaca untuk meminta petunjuk kepada resepsionis. Lalu Jason menemukan ada lubang kunci kecil di pintu kaca tersebut. Ben berinisiatif untuk memecahkannya dengan tabung pemadam api. Setelah melepas tabung tersebut, dinding di sekitar mereka pun berubah menjadi pemancar panas. Lalu Zoe menemukan kunci kecil di tabung pemadam dan mereka pun membuka pintu kaca tersebut. Setelah dibuka, mereka dikagetkan dengan resepsionis yang ternyata adalah seonggok boneka. Tak lama, dinding kaca di ruangan tersebut tertutup dan ruangan pun menjadi gelap dan semakin panas. Ketika Amanda sedang panik, Zoe mengambil segelas air untuk Amanda. Lalu Zoe melihat clue di sudut ruangan yang mengatakan bahwa Dr. Wu Tan Yu berkata, "Gunakanlah tatakan gelas." Lalu Zoe melihat tatakan gelas di atas meja dan menekannya. Setelah ditekan, lukisan di belakangnya pun mulai terbuka sedikit. Melihat hal itu, mereka pun mencoba untuk menekan semua tatakan gelas yang ada, dan lukisan pun terbuka dengan lebar. Kemudian, mereka mengisi gelas dengan air dan meletakkannya di atas tatakan dengan tujuan agar mereka dapat pergi tanpa menekan tatakan tersebut. Namun sayang, tersisa satu gelas yang volume airnya kurang karena telah diminum oleh Amanda. Lalu Ben teringat bahwa ia memiliki botol intisari dan menuangnya, lalu mereka pun berhasil pergi sesaat setelah ruangan meleduk.
Setelah selamat dari ruangan yang terbakar, Denny berkata bahwa game ini terasa nyata. Lalu Amanda membalas, "Biji mata lu kendor, itu beneran." Setelah ngoceh-ngoceh, Amanda memutuskan untuk menyerah dan melambaikan tangan ke kamera, namun tidak ada tanggapan. Di sisi lain, Jason melihat pintu yang terkunci dengan gembok kombinasi yang terdiri dari 7 huruf. Saat sedang mencari petunjuk, Mike melihat tulisan, "Kau akan tercatat dalam sejarah." Lalu Ben melihat segerombolan tanduk rusak dan beberapa huruf yang membuatnya teringat masa lalu dan berkata bahwa mungkin kuncinya adalah Rudolph. Setelah berhasil membuka pintu, mereka dikejutkan dengan ruangan yang sangat dingin dan bersalju. Lalu Denny, si bocah gaming, apaan sih ini bocah? Lalu Denny mencoba berjalan tanpa sengaja dirinya menabrak dinding dan terjatuh. Ketika bangkit, Denny menyentuh dinding dan seketika udara dingin keluar dari ventilasi yang membuat suhu semakin dingin dan mereka pun saling berdekatan untuk menjaga suhu tetap hangat. Menyadari bahwa mereka tak bisa berdiam diri, mereka pun mencari petunjuk dan Jason menemukan pintu. Sementara Amanda menemukan satu mantel yang mengingatkan Jason akan masa lalunya yang terperangkap di tengah lautan bersama seorang temannya. Di sisi lain, Mike berhasil menemukan pancingan. Ben yang sedang menyalakan rokok tanpa sengaja menginjak lubang. Mereka pun berpikir bahwa kunci yang mereka cari berada di dasar air. Saat mereka sedang memancing, Zoe datang karena telah menemukan magnet untuk dipasang pada tali pancingan. Tak lama, mereka pun berhasil mengangkat kunci yang membeku. Lalu Jason meminjam korek kepada Ben untuk mencairkan es yang menutupi kunci tersebut. Ben yang kesal melemparkan korek ke arah mereka. Lalu Denny berinisiatif untuk mengambil korek tersebut. Namun naas saat hendak mengambil, Denny kejeblos dalam air karena es yang retak. Mereka pun panik dan mencari Denny. Karena tak tertolong, Denny pun mokat. Singkat cerita, mereka berencana mencairkan es dengan suhu tubuh, yakni dengan memegang es di tiap sisi dan bergantian menggunakan mantel. Lalu mereka pun berhasil mengeluarkan kunci tersebut dan Jason segera berlari untuk membuka pintu. Namun, pintu yang terbuka ternyata berada di belakang mereka. Saat hendak menuju pintu, es yang mereka lewati tiba-tiba meletup. Beruntung, mereka semua berhasil selamat. Setelah selamat, mereka tiba di ruangan yang tampak seperti tempat bermain biliar, tetapi dengan posisi yang terbalik. Setelah melihat-lihat, Jason menyadari bahwa gagang pintu keluar ruangan tersebut tidak ada. Kemudian Mike menyadari bahwa bola 8 di meja biliar pun tidak ada. Saat hendak melihat tumpukan stik biliar, Mike ditarik oleh Ben yang menyadari bahwa lantai yang hendak diinjak Mike akan roboh. Lalu mereka pun menepi dan menjauh dari lantai. Setelah itu, Amanda berusaha mencari petunjuk dan menemukan berangkas dengan 4 digit kode untuk membukanya. Di sisi lain, Zoe melihat penampakan puzzle dan mencoba untuk memecahkannya. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan kode tersebut dan membuka berangkas yang isinya ternyata adalah bola 8 sebagai gagang pintu untuk keluar. Di saat Amanda berusaha menghampiri pintu, bola yang ia bawa terjatuh. Kemudian, ia melompat untuk mengambil bola tersebut dan melemparkannya ke Jason. Pada saat yang bersamaan, lantai yang diinjak Amanda roboh dan Amanda pun bergelayutan di kabel telepon. Ben dengan segenap jiwa raga berusaha untuk menolong. Namun kabel telepon yang tepok tidak bisa bertahan lama dan Amanda pun terjatuh. Singkat cerita, mereka memasuki ruangan yang terlihat seperti rumah sakit. Di sana terdapat ranjang yang masing-masing bertuliskan nama dan daftar diri mereka. Di sini kita diperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berhasil selamat dari suatu kecelakaan tragis. Zoe selamat dari kecelakaan pesawat. Ben selamat dari kecelakaan mobil. Sementara Jason selamat ketika terdampar di tengah laut. Dan Mike selamat ketika terperangkap dalam kecelakaan tambang yang runtuh bersama rekan-rekan dan adiknya. Lalu tiba-tiba televisi yang berada di sana hidup dan memberitahu bahwa setelah 5 menit akan ada racun yang membunuh mereka. Kemudian mereka mencari petunjuk
menuju ruangan berikutnya, sementara Zoe yang sedang muak berusaha menghancurkan CCTV yang mengawasi mereka. Singkat cerita, mereka menemukan foto ronsen yang berisi simbol bahasa isyarat yang bermakna EKG. Lalu mereka mencari mesin EKG demi membuka pintu dengan menggunakan rekaman jantung. Kemudian, Jason memaksa Mike agar bersedia menggunakan alat kejut jantung demi mendapatkan tekanan jantung tinggi. Namun, percobaan tersebut pun gagal dan mengakibatkan Mike meninggoy seketika. Melihat hal itu, Jason tersadar bahwa yang dibutuhkan ialah tekanan jantung yang rendah. Dan di saat bersamaan, waktu pun habis dan racun mulai menyebar ke semua ruangan. Singkat cerita, Jason berhasil membuka pintu dan berlari masuk bersama Ben, sementara Zoe tertinggal dan pingsan. Adegan berpindah ke ruangan berikutnya, di mana yang tersisa hanya Jason dan Ben. Kemudian mereka membuka sebuah pintu. Ketika berhasil membuka pintu, mereka merasakan adanya keanehan yang diakibatkan oleh cairan yang menempel di pintu tersebut. Kemudian mereka melihat tulisan di balik pintu yang mempersilahkan mereka masuk, namun harus mendapatkan penawar terlebih dahulu. Singkat cerita, Ben berhasil menemukan penawar tersebut, lalu Jason berusaha merebutnya dari tangan Ben. Perebutan berlangsung sengit, hingga akhirnya Ben berhasil menyuntikkan penawar tersebut, sementara Jason harus mokat karena kepalanya terbentur. Adegan berpindah di mana ada dua orang yang datang untuk membersihkan ruangan permainan. Saat kedua orang tersebut lengah, Zoe menghantam mereka hingga pingsan dan mengambil pistol mereka lalu melarikan diri. Di sisi lain, adegan berlanjut ke Ben yang masuk ke pintu tersebut dan terjatuh dari atap seperti adegan di awal film. Ternyata di sini kita diperlihatkan bahwa Ben berhasil selamat dengan masuk ke sela-sela lemari. Lalu Ben berhasil keluar dan sampai di satu ruangan yang memperlihatkan pemenang dari game tersebut. Lalu Ben dihampiri dan dipersilakan duduk oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemimpin game tersebut. Sebut saja Latif. Singkat cerita, di tengah perbincangan, Ben tiba-tiba dicekik dengan seutas tali kawat. Beruntung datanglah Zoe dan menembak pundak si Latif. Saat hendak membangunkan Ben, Zoe dihadang oleh Latif, kemudian ditindih dan ditodong. Lalu Ben datang membagel si Latif dengan toples tepat di kepala. Kemudian Ben mengambil pistol dan membunuh si Latif, lalu mereka pun pergi. Adegan berlanjut di mana Ben sedang dirawat di rumah sakit Pasar Minggu dan ditemani oleh Zoe. Tak lama datang Pak Polisi mengajak Zoe menuju tempat yang dikatakan oleh Zoe. Betapa terkejutnya si Zoe ketika melihat tempat tersebut hanyalah bangunan kosong. Setelah semuanya berlalu, dikisahkan 6 bulan kemudian, Ben dan Zoe sedang makan siang di pinggir Kalimalang. Di sana, Zoe memberitahu berita kematian rekan-rekannya yang ikut serta dalam game tersebut. Mike tewas karena serangan jantung, Jason jatuh dari motornya, Danny tewas tenggelam di danau, dan Amanda tewas saat panjat tebing. Kemudian Zoe menjelaskan bahwa logo dari escape room adalah koordinat lokasi perusahaan yang terletak di tengah Manhattan. Lalu, mereka merencanakan untuk pergi ke sana dan mencari dalang dari game tersebut. Adegan berpindah lagi di mana kita diperlihatkan seorang pramugari pesawat telepon yang sedang mencari kode dan berhasil membuka pintu lalu menarik tuas kemudi pesawat dan boom! Ternyata itu adalah simulasi game yang diciptakan untuk menyambut Zoe dan film pun selesai. Oke. Ngelihat dari endingnya, kemungkinan bakalan ada lagi escape room selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan film tegang dan punya referensi film, komenin kuy judul film kalian. Terima kasih sudah menonton dan have a nice day.